Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, di mana pengembangan infrastruktur dan maritim memegang peranan kunci untuk memajukan perekonomian bangsa. Pemerintah mencanangkan program tol laut sebagai solusi untuk menekan biaya transportasi dan menurunkan disparitas harga antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur. PT Pelabuhan Indonesia II atau yang disebut juga IPC merupakan badan usaha milik negara yang bergerak dalam jasa kepelabuhanan. IPC pada awalnya didirikan sebagai perusahaan umum Pelabuhan II yang merupakan badan usaha milik negara dan berada di bawah pembinaan Departemen Perhubungan Republik Indonesia pada saat itu. Pada tahun 1991, Perum Pelabuhan II mengalami pengalihan bentuk menjadi perusahaan perseroan. Barulah sejak terbentuknya Kementerian Badan Usaha Milik Negara pada tahun 1998, IPC berada di bawah pembinaan Kementerian BUMN. IPC merupakan perusahaan BUMN non-listed yang sahamnya 100% dimiliki oleh Kementerian BUMN selaku pemegang saham negara Republik Indonesia. Adapun visi dari IPC adalah menjadi fasilitator perdagangan kelas dunia melalui ekosistem kepelabuhan. Sedangkan untuk misi perusahaan adalah sebagai berikut. Pertama, meningkatkan kualitas layanan dan produk dengan menggunakan teknologi dan kapabilitas termutakhir dan memaksimalkan aksesibilitas melalui integrasi produk dan di sepanjang rantai nilai logistik untuk memenuhi kepuasan pelanggan dan mitra. Yang kedua, memaksimalkan kepuasan pegawai dengan berfokus pada kapabilitas dan meningkatkan kesejahteraan pegawai dengan memperkuat integritas dan inovasi. Yang ketiga, memaksimalkan penciptaan nilai untuk pemegang saham melalui peningkatan kinerja keuangan dan optimalisasi manajemen tata kelola melalui best practice GCG. Dan yang terakhir, memastikan keamanan arus perdagangan dalam mendukung perekonomian Indonesia dan memaksimalkan nilai PDB Indonesia dengan efisiensi biaya logistik dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun nilai dari perusahaan adalah akhlak yang memiliki kepanjangan sebagai berikut: amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan terakhir, kolaboratif. IPC senantiasa menempatkan aspek-aspek tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance sebagai bagian integral serta landasan dalam memperkuat posisi IPC sebagai perusahaan kepelabuhanan terdepan. Pedoman GCG yang ada saat ini merupakan pedoman bagi seluruh insan IPC dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dengan dilandasi moral yang tinggi, kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan secara konsisten. Prinsip tata kelola perusahaan baik yang dipegang oleh IPC adalah sebagai berikut. Yang pertama, transparansi atau transparency. Yang kedua, akuntabilitas atau accountability. Yang ketiga, tanggung jawab atau responsibility. Yang keempat, kemandirian atau independensi. Yang kelima, kewajaran atau fairness. Yang terakhir, terpercaya atau trusted. Sejalan dengan visi misi Presiden, Kementerian Hukum dan HAM juga bertanggung jawab memberikan layanan publik di bidang hukum secara adil dan berkepastian hukum, sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Pelayanan publik di bidang hukum
yang diberikan Kementerian Hukum dan HAM meliputi layanan keimigrasian, layanan administrasi hukum umum, dan layanan kekayaan intelektual maupun layanan yang terkait dengan kemanusiaan dan atau penegakan hukum, misalnya layanan pemasyarakatan dan layanan akses keadilan bagi masyarakat miskin melalui bantuan hukum. Untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas pelayanan publik, asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Kementerian Hukum dan HAM akan melaksanakan dan memperkuat transformasi pelayanan publik melalui pelayanan publik berbasis elektronik atau e-service, penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu secara berkesinambungan. Pelaksanaan pengawasan dalam pelayanan IPJ meliputi adanya audit internal yang dapat diandalkan, adanya penanganan pengaduan, dan publikasi terhadap survei kepuasan masyarakat. Hal itu sangat selaras dengan pelaksanaan pengawasan di Kementerian Hukum dan HAM pada masa pandemi COVID-19 ataupun pada masa normal untuk mengimplementasikan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM demi terwujudnya zona integritas. Tengah masa pandemi virus corona ini menuntut masyarakat banyak melakukan adaptasi di kehidupan sehari-hari. Adaptasi ini pun berlaku juga pada penyelenggaraan pelayanan publik. Kebijakan pemerintah untuk mencegah menyebarnya virus ini telah banyak dikeluarkan. Tentunya berdampak pada standar pelayanan publik yang diterapkan oleh penyelenggara layanan. Peningkatan standar pelayanan publik merupakan salah satu upaya dalam pencegahan penyebaran COVID-19. Berikut ini beberapa hal yang dilakukan oleh penyelenggara layanan dalam upaya meningkatkan layanan di tengah pandemi, di antaranya sebagai berikut. Pertama, menyediakan informasi secara jelas mengenai standar pelayanan. Sebagian besar penyelenggara layanan telah memiliki media sosial dan website. Namun, seringkali media ini belum dimanfaatkan untuk menyampaikan mengenai standar pelayanannya, baik penyebaran produk layanan, syarat, mekanisme, prosedur, biaya, dan jangka waktu, ataupun untuk menyampaikan kegiatan kinerja yang dilakukan. Dengan demikian, informasi yang jelas dan terbaru melalui berbagai media akan sangat membantu masyarakat dalam mendapat kejelasan informasi agar tidak terjadi kerumunan massa di ruang pelayanan. 2. Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik secara online. Masyarakat sangat membutuhkan pelayanan publik secara online di masa pandemi. Namun, perlu diperhatikan bahwa masih terdapat beberapa pelayanan publik di Kementerian Hukum dan HAM yang belum berjalan secara online. Misalnya seperti paspor dan beberapa pelayanan lainnya. Sistem online dalam pelayanan pembuatan paspor tersebut dapat dilakukan pada proses pendaftaran, kelengkapan berkas, ataupun pengambilan nomor antrian, sehingga dapat dilakukan pengaturan waktu kedatangan dari pengguna layanan. 3. Adaptasi sarana prasarana dan fasilitas pelayanan. Sarana prasarana dan fasilitas yang selama ini telah ada di lokasi pelayanan tentunya memberikan penyesuaian. Adaptasi yang dapat dilakukan antara lain memberikan pelayanan secara langsung menggunakan alat pelindung diri seperti masker atau face shield. Menerapkan social distancing dengan memberikan jarak pada antrian maupun ruang tunggu. Menyediakan hand sanitizer atau tempat cuci tangan serta melakukan sterilisasi, baik penyemprotan disinfektan maupun pembersihan pendingin ruangan secara rutin. Berbagai penyesuaian dan adaptasi dilakukan dalam proses pelayanan. Pastinya, untuk mendukung hal tersebut terlaksana dengan baik, maka perlu dilakukan peningkatan kompetensi SDM, pelaksana layanan, terutama dalam penggunaan sistem yang berbasis teknologi informatika maupun asas-asas pelayanan publik lainnya. Pelayanan publik saat ini sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Walaupun di masa pandemi, kebutuhan tersebut harus tetap dapat dilaksanakan secara baik dan diadaptasi oleh para penyelenggara layanan. Maka dari itu, perlu kesadaran masing-masing penyelenggara layanan
dalam meningkatkan standar pelayanan publik yang harus dilakukan demi upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Visi mempunyai tata nilai, amanah, kompeten, harmonis, loyal, dan adaptif yang menjadi pedoman semua karyawannya dalam berkinerja. Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tata nilai proporsional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif, di mana tata nilai tersebut mencerminkan dan memperkuat budaya kerja yang diinginkan dalam mencapai visi dan misi organisasi.